Undang nomor 7 tahun 2017 ya, bagian ke-8 pasal 299, presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Nah, ini kan sesuatu yang ditulis oleh undang-undang. Ini undang-undang yang mengatur penyelenggara negara kita untuk taat. Siapa contoh paling utama? Ya presiden. Nah, presiden pula yang kemudian mengabaikan contoh-contoh itu. Saya mau menjelaskan begini. Ya, itu bukan hukum, tapi politik selalu dekat dengan hukum tata negara. Tapi begini, tunggu dulu. Dengar dulu. Sabar. Ini penjelasannya belum selesai, Bu. Enggak supaya apa? Begini. Tunggu dulu. Begini. Biarkan saya selesai bicara. Biarkan saya selesai bicara. Saya menjelaskan begini. Bayangkan begini. Cara Apakah presiden kalau tidak ada capres, ada hak orang untuk kampanye? Oh, ada sepanjang itu didukung oleh partainya. Enggak, kalau orang itu tidak bisa berstatus. Coba Anda sebutkan presiden mana di dunia yang berhenti berkampanye untuk anaknya dan dari partai lain. Presiden di dunia mana ini yang ada? Di dunia mana yang ada anak capres? Lah, ada tuh di Filipina. Di mana? Di Filipina. Di mana? Sarah Duterte. Sarah Duterte? Iya. Urusan dia kan itu? Iya. Ya itu urusan dia kan. Kalau dia tidak mau contoh Duterte. Enggak, itu kan dia tidak mau. Bisa jadi undang-undangnya tidak memungkinkan. Sudah, saya lewat, nanti silakan batas. Begitu itu loh. Saya mau menjelaskan bahwa hasrat presiden melabrak janjinya sendiri. Ya, dia mengatakan di November, 1 November tidak akan boleh semua pejabat termasuk dirinya berkampanye, semua harus netral. Lalu dalam beberapa bulan dia melanggar itu. Memang ada batasan-batasan, tetapi yang namanya undang-undang itu, kalau saya melihatnya Pak, pasal 299 ini Bang Karni, ini adalah pondasinya gitu, ini adalah rumahnya. Kalau tadi Bang Kodari bilang dasarnya itu pasal 299, sebenarnya keliru. Karena kalau kita baca, bab soal kampanye pemilu itu, ada bagian satunya itu umum, bagian kedua materi kampanye, dan seterusnya. Bagian ke-8 itu memang kampanye oleh presiden, wakil presiden, dan pejabat negara lainnya. Nah jadi konstruksinya adalah pasal 299 itu memang untuk memberikan ruang bagi presiden yang petahana. Yang kedua, kalau dia dari sebuah partai politik dan dia mau membela partai politiknya, Pak SBY juga dulu pernah begitu. Kemudian yang suka dikutip-kutip itu kan, misalnya kalau di luar negeri Obama dengan Hillary Clinton, nggak nyalon lagi Obama tapi dia mendukung Hillary Clinton. Boleh nggak? Boleh, karena mereka separpol. Pertanyaannya adalah Pak Jokowi separpol nggak dengan Prabowo ataupun Gibran? Jawabannya jelas tidak. Resminya Pak Jokowi adalah PDIP. Kalau dia kampanye untuk Pak Ganjar, Bibip, apakah ada aturan dalam undang-undang ini mengatakan harus separpol? Ada. Mana? Ada pasal 269, kemudian harus dibaca bareng dengan 268. Jadi kategorinya itu ada pelaksana kampanye, ada peserta kampanye. 269 itu pelaksana kampanyenya, pelaksanaan kampanye Pilpres, pengurus parpol. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Presiden Joko Widodo telah menyampaikan keinginannya untuk terlibat dalam kampanye dan berpihak pada salah satu calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lo kampanye, boleh lo memihak, katanya 24 Januari 2024. Pernyataan ini langsung menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, meskipun Jokowi menegaskan tidak menggunakan fasilitas negara saat kampanye. Pro kontra soal Jokowi ikut kampanye dan terlibat mendukung paslon capres dan cawapres pun dinilai berbagai pihak dari sudut pandang hukum maupun etika berpolitik. Menyikapi hal ini, Muhammadiyah pun turut bersuara. Melalui Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, organisasi ini menilai harus bersikap pada pernyataan Jokowi yang menimbulkan polemik ini. Sikap ini dipandang penting mengingat Muhammadiyah memiliki peran dan tanggung jawab keumatan dan kebangsaan untuk tetap menjaga nalar demokrasi yang diperjuangkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia ini, agar tidak diseret sesuka hati elit politik berdasarkan keinginan dan kepentingannya masing-masing.
ungkap rilis yang ditandatangani Ketua Majelis Hukum dan HAM Trisno Radjarjo dan Sekretaris Muhammad Alfian DJ. Muhammad menilai pernyataan Jokowi tidak bisa dipandang dari sisi normatif saja, tetapi juga di sudut pandang filosofis, etis, dan teknis. Pertama, dari sudut normatif, Muhammadiyah mengakui benar pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden berhak melaksanakan kampanye. Namun demikian, pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya sekedar ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 267 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Bagaimana mungkin pendidikan politik masyarakat akan tercapai jika presiden dan wakil presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan dengan sangat mungkin menegasi kontestan lainnya. Demikian pernyataan rilis Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum untuk melakukan kampanye dan berpihak merupakan statement yang berlindung dari teks norma yang dilepaskan dari esensi kampanye dan pemilu itu sendiri. Kedua, dari sudut pandangan filosofis Presiden sebagai kepala negara adalah pemimpin seluruh rakyat, sehingga ada tanggung jawab moral dan hukum yang dalam segala aspek kehidupan bernegara, begitu juga dalam hal pemilu. Presiden Joko Widodo telah menyampaikan keinginannya untuk terlibat dalam kampanye dan berpihak pada salah satu calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lo kampanye, boleh lo memihak, katanya 24 Januari 2024. Pernyataan ini langsung menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, meskipun Jokowi menegaskan tidak menggunakan fasilitas negara saat kampanye. Pro kontra soal Jokowi ikut kampanye dan terlibat mendukung paslon capres dan cawapres pun dinilai berbagai pihak dari sudut pandang hukum maupun etika berpolitik. Menyikapi hal ini, Muhammadiyah pun turut bersuara. Melalui Majelis Hukum dan HAM pimpinan Pusat Muhammadiyah, organisasi ini menilai harus bersikap pada pernyataan Jokowi yang menimbulkan polemik ini. Sikap ini dipandang penting mengingat Muhammadiyah memiliki peran dan tanggung jawab keumatan dan kebangsaan untuk tetap menjaga nalar demokrasi yang diperjuangkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia ini, agar tidak diseret sesuka hati elit politik berdasarkan keinginan dan kepentingannya masing-masing. Ungkap rilis yang ditandatangani Ketua Majelis Hukum dan HAM Trisno Radjarjo dan Sekretaris Muhammad. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.